Ndoro Mat Amit, cerpen karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Anak-anak kecil sangat takut dengan lelaki itu. Bukan saja karena tubuhnya yang tinggi besar, mukanya yang tak pernah tersenyum, dan bibirnya yang tuwer, tapi terutama karena kebiasaannya yang aneh. Suka mencaci dengan berteriak kepada siapa saja yang dijumpainya. Tak peduli terhadap siapa saja. Orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang biasa, tokoh masyarakat. Lelaki yang di kampung kami dipanggil Ndoro Mat Amit itu selalu bersikap kasar. Caci maki baginya seperti salam saja. Setiap ketemu orang, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah caci maki atau kata-kata tidak jelas maknanya, yang rupanya dia maksudkan juga sebagai cacian. Mungkin karena itu, atau mungkin juga karena tak tahu arti Ndoro, anak-anak tidak ada yang memanggilnya Ndoro, hanya Mat Amit saja. Semula aku sendiri juga hanya memanggilnya Mat Amit. Tapi setelah dimarahi ibuku, aku ikut orang tua memanggilnya Ndoro. Tak ada seorang pun yang tahu persis di mana Ndoro Mat Amit tinggal. Orang-orang hanya tahu dia bukan penduduk asli. Orang dari luar kota, tapi punya banyak kenalan di kota kami. Ada yang bilang dia dipanggil Ndoro karena masih keturunan Nabi. Hanya karena ia sering datang hampir sebulan sekali, paling lama 3 bulan sekali. Banyak orang yang kemudian mengenalnya. Mat Amit, Mat Amit. Begitu teriak anak-anak bila melihat sosok raksasa itu datang. Dan anak-anak yang sedang asyik bermain itu pun buyar, berlarian ke sana kemari seperti gerombolan anak kijang melihat harimau. Di antara yang sering dikunjungi Ndoro Mat Amit adalah rumah kami. Kalau datang, ia tidak pernah lupa mampir ke rumah. Entah mengapa. Mungkin karena dia menyukai ayahku yang memang ramah terhadap setiap tamu. Ayah pernah menasihatiku, menghormati tamu itu merupakan anjuran Rasulullah. Jadi siapapun tamu kita, mesti kita hormati. Muslim yang baik ialah yang dapat menundukkan rasa suka dan tidak sukanya demi melaksanakan ajaran Rasulnya. Tapi Ndoro Mat Amit itu sendiri tidak ramah ya, selaku, bahkan menakutkan. Apa yang kau takuti? Dia itu manusia biasa juga seperti kita, kata ayah menjelaskan. Dia kan tidak pernah menggigit orang. Orang itu kan macam-macam tabiatnya. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang sopan, ada yang tidak. Kita sendiri memang harus berusaha menjadi orang yang lembut dan sopan. Tapi kan tidak harus membenci mereka yang belum bisa bersikap begitu. Dan ingat Cong, penampilan luar orang belum tentu menggambarkan pribadinya. Bahkan seringkali kita terkecoh kalau hanya melihat penampilan seseorang. Bukankah sering kita melihat orang yang tampaknya sopan dan halus, ternyata tabiatnya suka menghasut? Entah karena nasihat ayah atau mungkin karena sudah terbiasa, akhirnya aku sendiri
Tidak seperti banyak kawanku, tidak begitu takut lagi dengan Doromat Amit. Memang dulu dalam kesempatan berkunjung ke rumah, pernah aku dipanggil Doromat Amit. Tepatnya dibentak hingga gemetaran. "Hei, kamu, bajingan, kemari." Aku terpaku ketakutan. "Setan kecil, punya telinga tidak?" teriaknya lagi. "Aku memanggilmu, Bahlul." Aku pun ragu-ragu mendekat dengan kewaspadaan penuh. Pikirku, kalau dia macam-macam, mau menggampar misalnya, aku sudah siap melarikan diri. Ternyata dia merogoh saku jasnya yang kumau, mengeluarkan beberapa uang receh dan memberikannya kepadaku. "Ini buat jajan kamu dan kawan-kawanmu," katanya kasar. "Goblok, terima." Ragu-ragu aku menerima pemberiannya. "Lu, apalagi? Kurang?" Dia merogoh lagi sakunya dan memberikan lagi uang receh kepadaku. "Sekarang minggat," teriaknya kemudian mengejutkanku. "Cepet minggat, monyet kecil." Aku pun berlari meninggalkannya. Ngeri, tapi senang juga mendapat uang jajan yang cukup untuk mentraktir kawan-kawan ke warung pecel di Karmona. Ada baiknya juga orang sangar itu. Sudah menjadi kebiasaan pada bulan Maulud atau Rabiul Awal, ayah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di aula pesantrennya. Dulu acaranya sederhana saja, tidak ada ceramah-ceramah seperti sekarang. Hanya berjanjenan, membaca syair-syair indah Al-Barjanji, Syekh Ja'far Al-Barjanji, untuk mengenang dan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang bergiliran membaca dengan lagu yang berbeda-beda. Ada yang irama dan nadanya seperti lagu India, ada yang seperti lagu Melayu, ada lagu Padang Pasir, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menembak irama lagu pengantin baru. Kalau lagunya agak sulit, orang-orang yang kur mengikutinya agak kerepotan juga. Biasanya ada grup rebana yang mengiringi. Dalam acara semacam ini, Doromat Amit tidak pernah absen hadir dengan pakaian kebesarannya yang khas. Sarung plekat, jas yang berkantong besar, peci torbus merah, dan sepatu dengan kaos kaki tebal. Dia kelihatan paling bersemangat menyahuti syair-syair yang dilakukan. Seperti sosoknya, suaranya juga paling menonjol. Keras, sember, dan sumbang, membuat anak-anak muda menahan senyum dan anak-anak kecil cekikikan campur takut. Tidak seperti biasanya, dalam acara seperti itu, Doromat Amit tidak peduli. Dia tetap asik menyauti sholawat Nabi dengan serius dan sepenuh hati. Sampai suatu ketika, pada acara mauludan seperti itu, terjadi peristiwa yang sangat menarik. Pada saat asrokolan, di mana semua yang hadir berdiri sambil melantunkan sholawat mulai dari Tola al-Badru alaina, Doromat Amit tampak menunduk-nunduk sambil menangis, meraung-raung. Sementara di bagian lain terlihat pemandangan yang serupa. Pak Min, kusir dokar yang biasa mengantar ayah bila bepergian agak jauh, juga menunduk-nunduk sambil menangis, meski tidak sekeras Doromat Amit.
Tentu saja sikap kedua orang itu menarik perhatian sekalian yang hadir. Bahkan setelah selesai acara perjanjian, pada waktu acara makan bersama, kulihat ayah mendekati Pak Min dan menanyainya, "Kang Min, tadi waktu asyrokolan aku lihat kamu kok menunduk-nunduk sambil menangis. Mengapa?" "Loh, apa Kiai enggak perso tadi itu Kanjeng Nabi rawuh?" Kang Min balas bertanya sambil berbisik, "Loh, masa iya Kang Min?" Ayah seperti kaget. "Aku kok gak melihat?" Kusir sambil gelap. Tiba-tiba suara geledek Doromat Amit menyambar. "Begitu saja ente pamer-pamer kan? Dasar kusir kucing kurap." "Siapa yang pamer, Ki?" sahut Pak Min. "Aku kan ditanya Kiai. Memangnya aku mesti diam saja ditanya Kiai?" Kusir tekik, tidak tahu malu. "Kau ini yang tak tahu malu," sergah Pak Min dengan berani, membuat orang-orang tercengang. Dari dulu gak capek-capeknya pakai topeng monyet. Sudahlah, yang wajar-wajar saja. Untuk apa pakai topeng segala? Ente pikir dengan pakai topeng monyet begitu ente bisa menyembunyikan diri ente? Kusir Dokar saja tahu siapa ente sebenarnya. Orang-orang mengira Doromat Amit akan meradang dan menerkam, atau setidaknya menyumpahi Kang Min habis-habisan. Ternyata tidak. Doro kita ini malah menunduk dan tak lama kemudian, "Assalamualaikum," katanya, memberi salam kepada semua. Dan loh, ditinggalkannya majelis begitu saja. Dari kejauhan masih terdengar lamat-lamat umpatannya. "Kusir edan." Sejak itu Doromat Amit menghilang, tak pernah lagi datang ke kota kami. Demikian pula Pak Min. Tak lama setelah kepergian Doromat Amit, Pak Min pamit kepada ayah dan menyerahkan Dokar dan kudanya. Katanya mau pulang ke desanya, tapi setelah itu tak pernah kembali. "Dua orang itu," kata ayah saat aku memintai penjelasan. "Sayyid Muhammad Hamid yang dikenal sebagai Doromat Amit dan Kiai Mukmin yang biasa dipanggil Pak Min atau Kang Min, sebenarnya sama-sama memakai topeng. Artinya, keduanya ingin menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya agar tidak dikenali orang. Keduanya ingin tampak awam, bahkan hina di depan umum. Yang satu dengan berlagak kasar tak tahu sopan. Yang satunya lagi bersembunyi dalam pekerjaannya sebagai kusir. Dulu banyak orang saleh yang menyembunyikan diri seperti itu. Bahkan ada yang berpura-pura gila. Ada yang melakukan hal itu karena khawatir didekati penguasa. Ada yang tak mau kehilangan kenikmatan sebagai hamba yang papa di hadapan Allah. Ada juga yang semata-mata karena takut hatinya terserang ujub. Tapi seperti kau ketahui, takdir mempertemukan kedua tokoh bertopeng itu, dan tanpa sadar topeng-topeng mereka terlepas. Keistimewaan mereka pun terlihat oleh kita. Kamu lihat waktu perjanjian itu, dari sekian banyak kiai, tak ada seorang pun yang melihat kehadiran Rasulullah, juga ayah. Hanya mereka berdua. Itu
wallahu a'lam, merupakan tanda bahwa hati mereka memang bersih. Hanya mereka yang mempunyai hati bersih yang dapat melihat alam malakut dan roh suci Nabi. Ayah yakin mereka berdua tak akan pernah kembali kemari selamanya. Wali Mastur yang menyembunyikan kesalehannya selalu menghilang bila ketahuan umum. Rempang 3 Ramadan 1423 Hijriah.